أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Insyaallah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang tercinta, semuanya masih ingat kita pernah berbicara tentang wali Allah dalam sekian pertemuan. Tetapi pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berbicara sejauh kemampuan saya mengenai mempersiapkan anak sejak dini untuk menjadi wali Allah. Sebagaimana biasa, kita tidak memiliki rujukan kecuali hanya kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, saya ingin membawakan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada seorang bocah sebagai suatu pendidikan bagaimana seseorang itu menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengannya. Itulah al-wilayah. Hubungan antara dua pribadi yang memiliki kedekatan dan perhatian yang luar biasa. Kedua pribadi ini tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dengan salah seorang hamba-Nya, ciptaannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini. Pada saat itu umur beliau sekitar 10 tahun. Walaupun ada berbeda pandangan dan pendapat para sejarawan yang belajar tentang sejarah Nabi dan sejarah sahabat, ada yang menyatakan sekitar 13 tahun umur beliau pada saat itu. Dan kita semuanya tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini seseorang yang berkali-kali tidur bersama Nabi di saat Nabi tidur dengan istrinya. Istrinya tersebut adalah buciknya Abdullah bin Abbas, yaitu Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau
sesudah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Dan Rasulullah SAW tidak sampai 3 tahun kemudian meninggal dunia. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan termasuk akhir tahun. Habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk tahun baru. 3 bulan sebelum perubahan tahun Hijri. Itu masuk Islamnya Maimunah. Rasulullah SAW meninggal dunia sesudah 3 tahun, atau tidak sampai 3 tahun sesudah itu. Baru Abdullah ibn Abbas tidur bersama Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul SAW memberikan pengarahan kepada kita bahwa anak kalau sudah umur 10 tahun, ya, pisahkan mereka dari tempat tidur. Pisahkan. Jangan tidur bersama ada perempuan. Jadi dia ketika tidur itu paling banter umurnya 10 tahun. Ya. Beliau saja ditanya, kenapa kamu tidur bersama Rasulullah SAW? Kamu hanya mengganggu orang tidur bersama istrinya. Tidur di ujung kaki kedua insan yang terpuji itu. Dia bilang, saya ingin belajar dari Rasulullah. Pembelajaran khusus tentunya. Itu Abdullah ibn Abbas. Ketika dia dilahirkan, itu menjelang keberangkatan Rasulullah SAW ke Madinah, hijrah. Kira-kira 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah, Abdullah ibn Abbas lahir. Ibunya Ummul Fadl. Ayahnya Abbas, paman Nabi. Paman Nabi yang umurnya sangat dekat dengan Nabi. Pernah ditanya itu Abbas bin Abdul Muttalib, ayyukuma akbar? Siapa di antara kamu berdua yang lebih besar? Katakanlah lebih besar mana abangan? Lebih besar. Ya? Siapa lebih besar? Anda apa Nabi? Jadi orang itu pada saat itu bertanya, ya ini umurnya hampir sama ini. Tapi ini anak, ini paman. Dan Rasulullah SAW di dalam mempergauli Abbas ini, ya seperti dia mempergauli ayahnya. Ketika berbicara itu suaranya pelan Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu bertanya, apakah Anda habis itu? Apakah Anda sakit? Sayyidina Umar bertanya. Rasulullah mengatakan tidak. Saya mendengar Anda berbicara dengan Abbas. Tadi itu suara Anda pelan sekali. Ya, begitu aku diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan suaraku kepada pamanku, sebagaimana kalian diperintahkan untuk menurunkan suara kalian di hadapan saya. Jadi contoh seorang anak kepada bapak, paman, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Diriwayatkan sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas sendiri, bahwa beliau ketika lahir itu Abbas ayahnya membawa dia ke Nabi di Makkah. Di saat Rasulullah SAW pada saat itu masih dalam keadaan pemboikotan, pemblokiran, ya, pemutusan hubungan dengan keluarga Nabi oleh seluruh penduduk Makkah. Tidak ada perkawinan, tidak ada hubungan perniagaan, tidak ada bantu-membantu, pemboikotan. Meninggal istri Rasulullah SAW, meninggal paman. Salah satu hiburan yang Allah berikan kepada nabinya apa? Pemberangkatan beliau Mi'raj. Supaya kita tahu salah satu tujuan utama Allah SWT memberangkatkan nabinya Mi'raj, melampaui langit yang ketujuh, ya, dengan cara yang tidak ada duanya, tidak pernah terjadi. Di kalangan nabi manapun, rasul manapun, bahkan beliau sampai ke suatu tempat tidak ada seorang malaikat pun sampai ke sana.
Itu tujuannya apa? Menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, ada masalah pokok saat itu adalah disyariatkannya salat 5 waktu. Tetapi Allah bisa mensyariatkannya di mana saja. Bahkan lebih penting daripada itu, ketika Allah berfirman tentang tauhid, itu Rasulullah di muka bumi tidak ada masalah bagi Allah SWT. Tetapi ini suatu perjalanan hiburan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal pamannya dan istrinya yang tercinta Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, beliau menyebutkannya Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun, bukan hari kesedihan, bukan bulan kesedihan. Amul Huzni. Allah Subhanahu Wa Taala menghibur beliau. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas lahir pada sesudah itu, sudah kejadian itu. Itu Abbas bin Abdul Muttalib bawa anaknya ini anak yang ketiga sebelum terakhir. Abbas banyak anaknya, dibawa kepada Rasulullah SAW. Tidak, ini anak saya baru lahir. Rasulullah berkata, aku mengharap dari Allah, semoga anak ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umatku. Harapannya, doanya begitu. Tidak ada doa yang lebih daripada ini, bahwa anak ini menjadi sesuatu yang bernilai untuk umatku. Karena tidak ada yang begitu mendapat perhatian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali umat yang diamanahkan kepada beliau. Ya. Beliau yang mengisahkan itu tentang diri beliau, Abdullah bin Abbas. Dalam hadis yang ingin saya sampaikan ini, hadis yang sangat terkenal, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengar, bukan satu kali, boleh jadi beberapa kali. Hanya saja saya ingin mengaitkan bahwa ini merupakan salah satu contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita sejak dini untuk menjadi wali Allah. Beliau meriwayatkan kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu hari aku berkendaraan membonceng, duduk di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala li, ini Rasulullah berbicara masalah yang sangat penting di atas kendaraan, dan kendaraannya itu keledai. Beliau berkendaraan burak, tetapi betapa banyaknya beliau menunggang keledai. Rasulullah, pemimpin yang teragung, tidak ada raja, tidak ada presiden, tidak ada pembesar, tidak ada penghulu seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraannya yang banyak dia pakai di dalam kota khususnya adalah keledai. Beliau membonceng Abdullah bin Abbas, dan betapa sering beliau itu membonceng bocah-bocah, membuat mereka itu dekat dengan beliau. Nah, di dalam kejadian ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana itu. Ya, sambil berjalan, sambil dia tengok ke belakang, dan Abdullah bin Abbas memperhatikannya dengan serius, memasang telinganya sedemikian rupa. Dia berkata, ya ghulam. Di dalam riwayat yang lain, beliau menyatakan, ya ghulam. Kata-kata ghulam ini, ghulam itu bermakna agak umum. Anak. Anak. Bisa saja orang dewasa dipanggil anak untuk memanjakannya, untuk memberikan perhatian kepadanya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi itu memanggil budak-budak mereka. Budak-budak ini biasanya ini kan hasil perang, tawanan, kemudian berstatus budak.
atau budak yang mereka beli, Islam mendidik mereka tidak boleh memanggil budak, tidak boleh kata-kata abad, tidak. Panggil tidak, anak mudaku, anak gadisku. Ya. Kadang-kadang sudah cukup berumur dipanggil anak gadisku, karena diperlakukan kayak anak. Ya, jadi Rasulullah SAW memanggil orang itu kadang-kadang ya ghulam, tetapi ini dipanggilnya apa? Ya ghulaim, betul-betul bocah ya. Wahai anak yang kecil, ya, itu namanya tasghir. Maka itu Abdullah bisa dipanggil Ubaidillah, Hasan adiknya Husain. Itu dalam bahasa Arab itu begitu. Ini yang abang, ini yang adik. Itu. Nah, Rasulullah memanggilnya di dalam sebuah riwayat, ya Ghulaim, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa butir kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wahai anak, jagalah Allah, pasti engkau menemukannya selalu di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta sesuatu, masalah yang sangat khusus, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai anak, sungguh andaikan umat, kita kembali bicara tentang kata-kata umat. Siapa umat? Seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah, langit dan bumi dengan segala isinya. Andai kata seluruh makhluk Allah tersebut bekerja sama, bersepakat untuk menghadirkan bagimu suatu manfaat sekecil apapun, sebesar apapun, lam yanfa'uka, tidak ada yang mampu. Umat makhluk semuanya, jika ingin mengabdi kepadamu, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka, jika mereka umat ini seluruhnya bersatu padu untuk membahayakanmu dengan bahaya yang sekecil apapun, dikatakan bisyai'in, dengan suatu apapun, kecil atau besar, dari segi bahasa Bapak. Bukan karangan, tak? Boleh jadi teman-teman tidak tepat kalau Bapak tahu, bisyai'in dengan apapun membahayakanmu, kecil ataupun besar, lam yadurruka, tidak mampu mereka membahayakanmu, illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika. Tadi lakab ini 'alaika, kecuali sesuatu itu sudah merupakan ketetapan Allah sebagai ujiannya atasmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena, padahal pena yang menulis takdir alam semesta ini satu pena. Tapi Rasulullah mengatakan andai kata lebih dari satu pena. Pena-pena yang ditugaskan untuk menuliskan sejarah perjalanan makhluk semuanya itu sudah diangkat, sudah diperintahkan berhenti menulis. Habis. Wajah fatis suhuf,
lembaran di Lauhul Mahfuz itu tintanya sudah kering. Artinya apa? Selesai takdir Allah. Dalam sebuah hadis yang ditujukan kepada seorang bocah, supaya orang bocah, seorang anak tumbuh dalam yakinnya yang penuh dan sempurna bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau yang bisa menguji dengan bahaya. Selainnya makhluk semuanya tidak berkekuatan apapun. Selesai. Ada kemantapan hati yang dimiliki oleh seorang hamba yang mendengar sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghayatinya, ya, dan menjalani hidupnya atas dasar itu. Di dalam riwayat yang lain agak lebih panjang, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan ta'arraf ilallahi firraha. Hei anak, bangunlah hubungan yang baik dengan Allah di waktu kamu dalam kelaparan. Di saat kamu merasakan kesejahteraan hidup, ta'arraf. Apa ta'arraf? Kenalilah Allah. Kalau sudah kita kenal Allah, pasti kita mendekatkan diri kepada Allah. Pasti kita kagum, pasti kita mencintainya, pasti kita merindukannya. Tidak ada yang menguntungkan kita, yang berkhidmat kepada kita, yang memberikan kita. Tidak ada kecuali Dia. Maka jagalah hubungan dengan Allah firraha. Di waktu kamu dalam kesejahteraan kamu sehat, ya, kamu mendapatkan kelaparan dalam hidup, ya'rifka fi syiddah. Allah akan membuktikan kepadamu bahwa betapa Dia tidak pernah melupakanmu di waktu kamu dalam keadaan sulit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa'lam, ketahuilah wahai anak, bahwa sesuatu yang tidak sampai kepadamu, yang kamu katakan ini salah alamat, akhta'aka, tidak ada suatu apapun yang kau katakan ini salah alamat, memang dia tidak akan pernah sampai kepadamu. Bukan salah alamat. Mana Allah lakukan kesalahan? Itu bukan punya kamu, hambaku. Ini rezeki ini punya gue ini, tetapi diserobot oleh orang itu. Karena begini, karena begitu, tidak ada itu. Hidup cuma sebentar, jangan menghabiskan hidupmu dengan stres. Kenapa begitu, kenapa begini? Hidup cuma sebentar, maksudnya begitu. Ya, mana mungkin Allah salah alamat kalau rezeki kamu sampai ke alamatnya. Rezeki itu dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, rezeki lebih kenal kamu ketimbang kamu pada dia. Dia lebih tahu kamu. Ini orangnya. Tidak akan keliru rezeki itu, makhluk Allah. Bagaimana penciptanya? Kemudian, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'uk. Suatu ujian, suatu cobaan yang menimpamu, ya, tidak mungkin dia menimpa orang lain. Itu jatah kamu. Kamu diuji. Ujian itu penting. Kapan naik kelasnya dalam ujian? Ya, kapan dapat derajatnya? Hidup ini demikian semuanya. Jadi kalau memang untuk kamu, tidak mungkin dia salah alamat. Wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah bahwa tidak ada kemenangan kecuali bersama ketabahan. Mau menang tidak? Hah? Mau naik tingkatan atau tidak? Ya, sabar. Wa annal faraj ma'al karb. Apa itu? Apa itu faraj? Solusi setelah menghadapi problema kehidupan. Itu faraj, jalan keluar. Solusi itu bersama ujian. Dia tidak sendirian. Wa anna ma'al usri yusran. Sungguh bersama setiap kesulitan ada dua kemudahan.
Jadi hamba Allah tidak pernah rugi. Satu kesulitan yang ditimpakan kepadanya, sebetulnya ada dua kemudahan yang mengganti. Apapun yang terjadi antara hamba dengan Allah, hanya menguntungkan hambanya. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha. Dan Allah tidak punya kepentingan. Tidak punya kepentingan dengan hambanya. Allah mutlak mementingkan hambanya. Itulah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan kepada seorang bocah, katakanlah umurnya 13 tahun atau 11 tahun, antara umur 10 tahun sampai umur 13 tahun, artinya menjelang balik, ya, atau beliau mulai balik pada saat itu, sebagaimana yang beliau katakan. Baik. Di dalam pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada pelajaran-pelajaran. Ya, sabda Nabi Muhammad itu jelas, Bapak-bapak. Yang penting itu kita merenungkannya. Maka ulama-ulama membantu kita bagaimana kita lebih mudah memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata bahwa dalam pesan Nabi itu mengandung makna jagalah hak-haknya Allah. Jagalah batasan-batasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haknya Allah, kita beriman kepadanya, mengesahkannya. Jadi kata-kata mengesahkannya itu bukan menyatakan Allah itu satu. Atau waktu kita bersolat kita mengatakan Allahu Ahad, Allahu Akbar. Bukan. Hidup kita semua ini harus diwarnai oleh tauhid. Tauhid itu mengisi kehidupan kita semuanya. Tetapi intinya apa? Kita belajar bagaimana kita memenuhi haknya Allah, yaitu patuh kepada perintah-perintah Allah. Ya. Patuh sejauh kemampuan kita. Perhatikan. Ya. Wattaqullaha mastata'tum. Menjalani perintah Allah sejauh kemampuan. Tetapi menjalani larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, stop, berhenti. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa setengah-setengah. Umpamanya minum khamar itu haram. Bagaimana kalau satu gelas kecil saja? Tidak bisa. Tidak boleh. Yang haram itu mana lebih sulit? Ya begitulah. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah larangan tidak banyak. Ya, perintah pun tidak banyak. Tetapi yang boleh-boleh saja itu banyak sekali. Boleh-boleh saja. Jadi jangan pun kita melampaui batas. Ya, kita membatasi umat. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Nabi memberikan contoh. Nabi memberikan pengarahan. Memang Nabi kerjanya mau dia lakukan semuanya. Ya. Nabi itu fungsinya apa? Menyampaikan apa? Berita gembira dan tok begitu macam. Difokus. Ini Nabi tidak melakukannya. Kamu ingin Nabi berbuat segala macamnya? Ini tidak ada kerjaan apa? Iya. Kita saja tidak harus menjalani semua hidup kita dengan sebagaimana yang orang lain lakukan. Tidak ada itu. Ya. Yang diperintahkan untuk kemana ya? Nih, tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagimu. Hidup ini membangun akhirat. Membangun dunia itu hanya bagian daripada pembangunan akhirat. Jadi kita pun jangan melampaui batas dalam hal ini. Seakan-akan kita itu apa? Lebih peduli kepada umat ketimbang Nabi Muhammad SAW. Tetapi lakukanlah perintah Allah sejauh kemampuanmu. Maksudnya apa sejauh kemampuanmu? Tak bisa sholat berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Dalam perjalanan ada qasar, ada jamak, macam-macam. Ya. Bahkan kadang-kadang kita masih bisa. Allah mengatakan tidak apa-apa. Ini apa? Hadiah dari saya. Hadiah. Ya. Itu sholat qasar itu sebetulnya dulu ketika dalam keadaan bahaya. Tapi sesudah bahaya sudah tidak ada, aman. Ya, sahabat-sahabat ngomong sama Nabi, ini kan sudah tak bahaya, tak ada lagi.
Apa kita masih kosong nih? COD-nya tidak. Rasulullah berkata apa? Allah bilang teruskan. Itu hadiah dari Allah. Ya Allah, main hadiah melulu Allah. Main kuat ini melulu. Itulah. Tak ada yang toleran. Itu Allah. Kita manusia ini tidak perlu toleransi. Kenapa? Ada kewajiban, ada larangan, ada perintah. Mau toleran dari mana kita? Hak apa mau toleransi? Mau kita punya sesuatu? Hah? Mau kita mengalah? Tidak ada. Tidak ada hak kita. Orang yang tidak beriman tidak ada masalah. Hak dia untuk hidup. Hak dia untuk berkeyakinan sebagaimana yang dia yakini. Kalau tidak cocok bagi kita, tidak benar, loh. Sampai ke Al-Quran. Tugas kamu apa? Tidak ada toleransi, tidak ada. Haknya manusia kita hormati. Kita hormat kepada Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mendidik kita sesuatu yang lebih maju ketimbang pandangan filsafat manapun di dunia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jagalah Allah, itu bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu. Barang siapa yang bertakwa, dia sudah menjaga Allah. Itu mudah dan sederhananya tadi ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman antara lainnya di surat Qaf, surat yang ke-50, ayat 32 sampai ayat 31 ya, sampai 34. Allah berfirman, wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ini firman Allah yang kita baca. Allah menyatakan apa? Sudah didekatkan surga bagi orang yang bertakwa. Kita masih hidup di dunia, tapi surga sudah dekat sekali. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina. Sudah didekatkan. Kemudian apa? Ghaira ba'id. Tidak jauh. Loh, kok sudah didekatkan, ditekankan apa? Tidak jauh. Maksudnya apa? Ya kita merasa surga itu dekat, sebagaimana Allah nyatakan. Tetapi ini kapan? Ya, kapan? Ya mati dulu. Mati dulu, alam barzakh, kemudian itu jutaan tahun, kiamat dulu. Tapi jangan khawatir, kita memiliki kiamat masing-masing. Ya, ketika seseorang sudah meninggal dunia, ya sudah kiamat. Tidak usah bilang dunia belum kiamat. Lu sudah kiamat. Gue sudah kiamat ini. Maka oleh karena itu ketika seseorang itu meninggal dunia, di antara doa kita apa? Allahumma ja'al qablahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburannya. Padahal dia tidak di kuburan. Itu supaya kita paham, kita mengerti, kita tahu dia ditanam. Al-mu'minin tak, ruhnya tidak ada di situ. Itu badannya doang. Titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bagaimana mengurus diri kita ketika meninggal dunia, supaya jangan dilepaskan begitu saja. Dilakukan upacara tertentu untuk menjaga kehormatan manusia itu. Dikuburkan ini manusia, ya. Itu pun dikatakan apa? Ya Allah, jadikan kuburannya, doa Nabi kita tidak diajarkan begitu. Jadikanlah kuburannya ini taman surga. Kalau kita punya taman surga, berarti itu surga sudah kelihatan itu. Maka orang yang meninggal dunia di alam barzakh itu seakan-akan hidup di kamar yang berkaca. Dia lihat ke depan, wih, ini kapan gue kesana nih, itu tinggal buka aja. Jadi memang itu hidup di alam barzakh itu sudah lebih dekat daripada surga. Apalagi nanti ketika kiamat, ya, di padang mahsyar, ya sudah. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, nanti di padang mahsyar kami tidak mau urusan apa-apa, ya Allah. Urusan dengan Allah, ya Allah, ampuni kami. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Urusan dengan manusia yang repot. Tidak bisa kita masuk surga. Ada hak orang lain masih ada sama kita. Walaupun orang lain itu bukan orang yang beriman. Walaupun dia tidak beriman, tidak bisa. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggal dunia masih
ada hak orang lain untuk kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita untuk memaafkan sesama manusia. Ya Allah, aku tidak mau nanti di padang mahsyar pikiran saya ada dengan hal-hal yang lain. Saya mau kembali kepada Engkau ya Allah. Kembali. Bagi kita ketika orang meninggal dunia kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dia saja yang kembali. Kita ini raji'un. Kata-kata raji'un itu apa? Hidup kita ini semua tujuannya kembali. Ya, raji'un. Bukan pakai kata kerja, bukan. Ini adalah bawaan saya. Bawaan kita, apapun yang kita tuju dalam hidup ini untuk mencapai kenikmatan, mencapai kebesaran, tapi saya tujuannya utama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata raji'un. Dari segi bahasa loh Bapak. Maka ketika belajar bahasa Arab itu sangat memudahkan orang memahami Islam ini sebetulnya. Apalagi dengan melihat langsung Nabi Muhammad. Kata-kata langsung di sini bukan kita harus hidup di zaman beliau. Tidak ada manusia yang tercatat tentang kehidupannya sedetail, serapi dan paling akurat seperti Nabi Muhammad. Sampai kiamat tidak akan ada orang seperti beliau. Sebab ulama-ulama itu bukan saja mempelajari kehidupan Nabi, tetapi mempelajari setiap orang yang ngomong tentang Nabi. Itu namanya ilmu dirayah wa riwayah. Sanad, an fulan. Ini an dipelajari dia. Hidupnya bagaimana? Cara dia makan bagaimana? Bisa nggak dipakai omongannya untuk kita merujuk tentang Nabi? Padahal kita ini orang-orang biasa. Maaf, kita kan kadang-kadang suka bohong. Biasanya kita bohongi anak-anak kita, istri kita lagi, dan kadang-kadang dia juga bohong sama kita, ya kan? Tetapi kita tidak bisa bohong, ya, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa sekali. Sangat terpaksa, habis itu kita minta maaf. Adakah orang yang berani bohong pakai nama Nabi? Nah, tetapi tetap dipelajari siapapun yang berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ilmu dirayah. Tetap asani. Para pakar barat mengatakan ilmu ini tidak ada di bangsa-bangsa lain, tidak ada di umat-umat yang lain. Bagaimana sejarawan yang bikin ngomong tentang dipelajari riwayat hidupnya. Kita di zaman modern saja, kejadian tahun 65, ya, Gestapo, ya, komunis itu, riwayatnya macam-macam. Ada kita pelajari riwayat hidup orang itu. Memang ada kerjaan kita mempelajari begitu. Tidak ada. Tetapi kalau seorang yang berbicara tentang Nabi Muhammad, bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis itu setengah mati, bertahun-tahun dia sudah satu hadis. Habis itu sholat sama Allah. Itu hadis Nabi. Itu namanya sejarah, mempelajari sejarah sanad, riwayat siapa-siapa yang ngomong tentang Nabi. Jadi kita harus tahu dong Nabi itu hidupnya bagaimana, agar supaya membantu kita untuk memahami Islam itu lebih mudah. Nah, baik. Tadi Allah menyatakan apa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Sudah didekatkan oleh Allah surga itu bagi orang yang bertakwa. Ghaira ba'id. Hambaku jangan mengatakan jauh. Aku kasih kesempatan kamu itu. Jangan tergesa-gesa. Ya, surga tidak akan kemana-mana. Ya, untuk kamu juga. Ya. Kamu meninggal dunia, itu kamu lebih merasakan surga itu. Maka tidak ada orang yang beriman. Ya, tidak ada orang yang beriman bahwa apa? Agama kita menyatakan begitu. Itulah pengalaman. Orang beriman tidak ada yang ingin kembali ke dunia sama sekali. Dalam riwayat Allah bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang tewas di perang Uhud, ada permintaan kalian? Tidak ada ya Allah. Ada yang perlu saya kasih kalian? Cukup ya Allah, semuanya. Ada seorang sahabat saja yang mengatakan, kalau Allah mesti tanya, ada nggak permintaan kalian? Dia mengatakan, saya ada ya. Permintaan saya apa? Kembalikan saya ke dunia dan langsung ke medan jihad bersama Nabi kami. Jadi bukan sekarang nanti ada jihad, kembalikan saya dan langsung tewas.
Saya ingin tewas sekali lagi ya Allah. Jadi rupanya nikmatnya tewas syahid fisabilillah itu luar biasa. Sehingga dia minta ingin syahid lagi. Ya, jangan salah kita mendidik nanti semua orang mau syahid. Kita semua bisa dapat derajat syahadat. Semua kita menjadi syuhada. Ya, tidak harus kita mati di medan pertempuran. Karena agama kita namanya juga Islam. Salam itu namanya damai gitu ya. Tak ada. Kita umat dakwah, bukan umat perang. Umat mujahidin betul, tetapi di dalam dakwah itu jihad yang terbesar. Wajahidhum bihi jihadan kabira dalam Quran. Berjihadlah kamu dengan jihad yang besar. Apa itu? Membacakan Al-Quran kepada orang yang belum kenal Al-Quran. Ya. Kalau kita ini ya, banyak membaca Al-Quran kepada orang-orang yang kadang-kadang lebih hafal daripada kita. Ya. Tapi kepada orang lain itu yang bakal ditanya. Ya Allah, itu yang membuat kita penuh kekhawatiran. Baik, lil muttaqin. Hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Kita baca ini ayat bahwa surga itu dekat. Terus dikatakan hadza ma tu'aduna. Ini yang dijanjikan untuk kalian. Ya Allah di dalam berbicara kepada kita itu membuat kita langsung lihat surga. Hadza ini yang telah dijanjikan kepada kalian li kulli awwabin hafiz. Orang yang selalu pulang kepada Allah. Ini wali Allah. Maka dari waktu ke waktu kita ingat kita kembali kepada Allah. Kalau kita ingat kita kembali kepada Allah, kita takut. Dosa kita, ya Allah ampuni dosa kita. Kita akan hati-hati, tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sama sekali. Kenapa? Kita selalu kembali. Likulli awabin. Awabin apa? Yang selalu kembali kepada Allah, hafiz. Dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, "Man khasyar rahmana bil ghaibi." Yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman. Khasyah itu artinya apa? Takut dan kagum. Ya, bercampur jadi satu. Yang takut, yang segan, tetapi kita kagum, kita cinta, kita rindu kepadanya. Bil ghaibi, dan kita tidak pernah melihat Allah dengan kasat mata. Kita yakin kita ini lebih mantap ketimbang mata kita. Ya, ini namanya apa? Bil ghaibi. Ya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melihatnya dengan kasat mata. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang bertobat dan penuh kerinduan. Munib, tahu munib itu apa? Beda sama rajiun. Dan rajiun itu kita pulang tekainya bahasa umum. Kalau munib apa? Artinya mati itu munib. Bertobat dan penuh kerinduan kepada Allah. Udkhuluha. Langsung dikatakan apa? Hamba-hambaku masuklah ke surga. Bisa namin tanpa cacat. Bukan hanya untuk nengok-nengok doang. Atau cuma sebentar. Tidak. Masuk. Tanpa akan pernah dikatakan tidak. Rupanya apa? Kamu tiket kamu salah keliru. Tidak ada itu. Masuk bisa salam ini apa? Dengan segala kemurniannya masuk. Salam mana salam apa? Murni. Damai dan murni. Bukan damai omong kosong, bukan. Masuk. Dzalika yaumul khulud, dan itulah hari keabadian. Arti tidak pernah keluar. Jadi ini berkaitan dengan apa? Takwa itu tadi. Baik. Kemudian ulama mengatakan apa? Perhatikan sholat. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafizu ala shalawati wa shalatil wusta. Ya, jagalah ya salat itu 5 waktu.
Dan sholat pertengahan. Apa sholat pertengahan? Subhanallah. Ulama membahas sholat pertengahan ini mana? Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan asar. Subhanallah. Jadi segala dimensi itu. Dilihat. Ya, kalau isya dan maghrib itu malam. Zuhur, asar itu siang. Yang di tengah apa? Subuh itu tidak malam loh. Sudah mulai sinar keluar sedikit. Dia bilang siang juga belum, tetapi dia bilang malam juga tidak, di pertengahan. Oh, dihitung lagi cara lain. Asar. Macam-macam ulama, akhirnya apa? Semuanya wusta. Ya, jadi perbedaan ulama dia jaga semuanya. Tetapi yang betul-betul wusta itu kelihatannya pendapat yang lebih inilah, lebih asah itu asar. Kenapa? Kita di waktu asar selalu ada acara-acara penting yang membuat sholat kita lewat. Sholat asarnya lewat, maghrib lewat. Banyak sekali begitu. Perhatikan ini, sholat asar. Dan itu pernah dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersama Nabi ketika terlewatkan oleh mereka sholat asar. Itu Rasulullah punya marah luar biasa. Rasulullah tidak pernah marah begitu. Kesalnya itu luar biasa. Betapa banyak beliau dirugikan, beliau maafkan. Tapi begitu saat satu sholat saja itu Rasulullah SAW, ya Allah, ya Allah, marah dia, marah para penyebabnya. Siapa? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengatakan itu sholat asar terjadi di salah satu perang, yaitu perang Khandaq. Ya. Baik. Nah, itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, Allah menyatakan apa? Qad aflahal mu'minun. Pasti sudah jaya orang-orang yang beriman. Tidak ada itu orang yang beriman tidak jaya, tidak ada. Maka tiap hari kita mendengar azan, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada apa? Kejayaan dan kemenangan. Tak ada itu kita tidak menang, itu tidak ada. Tidak ada. Kalau berada, ada ujian. Maka kita minta sama Allah, ujian yang jarang-jarang ya Allah. Jangan ujian banyak. Maka Rasulullah mengatakan, "Ghaira anna afiyatak awsa'u lana." Ya Allah, afiatmu, kemudahan darimu, kegampangan darimu, rezekimu ya Allah. Wahai Allah, itu membuat hidup kami lebih lapang. Itu permintaan Nabi Muhammad. Tapi kita tidak bisa menolak ya ketentuan Allah untuk menguji kita. Di surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun. Yang pertama apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertamanya apa? Dia salat dan dia khusyuk. Salah satu makanya kita kalau salat sebelumnya kan kita ada ujian, ada salat sunnah dulu, latihan dulu. Ya. Jadi walaupun itu bukan main-main, ada pahalanya salat sunnah. Tapi itu apa? Untuk masuk ke suatu wajib tadi. Jadi khusyuk. Jadi salah satu sarana untuk memudahkannya. Paling tidaklah bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu kita paham. Masa sampai meninggal dunia nggak paham-paham. Kita mudah-mudah beliau walau segala macam ilmu kita pelajari. Kita kursus sana, kursus sini. Bacaan sholat saja kita nggak paham. Padahal itu sholat itu ngomong sama Allah. Dan Nabi mengatakan apa? Itu Allah memberikan perhatian kepada kita luar biasa waktu kita sholat. Luar biasa. Itu kalau terjemahan dalam bahasa manusia apa? Tidak ada yang Allah perhatikan, tidak ada yang Allah lihat di diri kamu. Itu kita kan masing-masing kita sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu suara yang membuat Allah tidak mendengar suara yang lain, itu tidak ada. Tapi ini gambaran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu sholat itu tidak ada di hadapannya sesuatu yang menghalanginya. Dia melihat langsung kepada kamu itu. Maka jangan jadikan sesuatu yang menghalangi kamu dengan Allah. Tidak pandanglah. Dia memberikan perhatian sedemikian rupa kepada kamu. Ada pembicaraan rahasia namanya. Ya. Maka kamu jangan sampai membuat halangan. Itu dalam mana khusyuk itu demikian ya. Itu pertama. Kemudian Allah bicara jangan begini, jangan begini.
berbuat begini, macam-macam kan. Kemudian diakhiri dengan apa? Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Mereka itu adalah orang-orang terhadap salat mereka, salat 5 waktu itu. Mereka menjaganya. Baru dikatakan apa? Ulaika humul warithun. Mereka itulah pewaris. Pewaris apa? Bukan pewaris Al-Quran. Sudah itu. Pewaris Al-Quran itu di firman yang lain. Mereka itu adalah pewaris. Alladzina yarithuna al-firdaus. Mereka yang mewarisi surga yang tertinggi. Firdaus. Mewarisi. Kau dikatakan warisan? Iya, itu milik Allah. Tetapi dijadikan milik anak. Itu namanya warisan. Orang tua ketika meninggal dunia meninggalkan warisan. Begitu dia meninggal dunia, bapak kita itu sudah tidak punya harta lagi, punya harta apa dia? Dia sudah berangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menjelang dia meninggal dunia, ya itu sudah dikatakan oleh Allah berbisik kepada hambaku, sebentar lagi kamu mati. Ya, itu yang ada sama kamu bukan punya kamu ya. Dia punya anak-anak kamu. Artinya terlambat banget. Saya mau sedekah ya Allah. Terlambat banget kamu. Itu punya anak-anak kamu. Tapi masih boleh. Allah toleran. Oke. Tapi jangan banyak-banyak amat. Disuruh cek. Ini otaknya waras nggak? Iya. Kalau orang bersedekah banyak menjelang meninggal dunia terlalu banyak, itu ulama berhak untuk memeriksanya. Ini otaknya betul tidak? Bukan punya dia soalnya. Makanya bapak-bapak jangan melulu. Jangan. Untuk anak ada. Maka kalau kita itu harta itu kita berikan kepada Allah untuk kita. Anak-anak kita apa? Kita kasihkan dia Allah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anak kamu Allah? Mana lebih kaya? Kita lebih kaya daripada Allah apa Allah lebih kaya? Itu memang. Bukan berarti kita tidak meninggalkan harta sama sekali. Jangan juga. Nabi katakan jangan begitu. Jangan ingat. Tetapi itu harus dipahami. Berikan kepada mereka Allah. Bukan harta. Maka dikatakan ya surga itu diwariskan kepada kalian. Punya Allah. Jadi insya Allah kita masuk surga itu bukan kontrak. Bukan umurnya sekian abad. Runtuh itu bangunan tidak ada. Itu nama Allah katakan ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus wa hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di sana. Kemudian saya mau baca satu ayat saja untuk meringkas waktu. Ya, bapak-bapak, ya. Jaga Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah selalu menjaga kita. Ini sunnatullah. Kita kembali kepada pembicaraan kita kemarin. Sunnatullah itu berlaku atas masyarakat manusia semuanya tanpa kecuali. Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan matahari, menundukkan bulan, menundukkan bumi untuk umat manusia tanpa Allah membedakannya. Apakah dia beriman atau tidak beriman? Apakah dia soleh atau tidak soleh? Itu sunnatullah. Itu berlaku semua. Hukum kausalitas itu bagian dari sunnatullah. Sunnatullah jauh lebih dalam dari hukum kausalitas. Itu berlaku semuanya. Allah yang mengundang manusia di atas permukaan bumi ini. Allah memperlakukan mereka semuanya sama. Matahari ketika menyinari bumi itu bukan dia pilih-pilih mana beriman, mana ustaz, mana Pak Haji, mana masjid. Tidak ada. Semuanya itu sinar matahari ya, meliputi semuanya. Bulan juga demikian. Hujan kadang-kadang juga turun demikian. Ya. Tapi sunnatullah tidak mutlak. Ada namanya inayatullah. Inayat Allah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inayat Allah. Kadang-kadang terjadi suatu bahaya besar, seyogianya semuanya mati. Kok ada yang selamat? Kita tidak tahu apa bacaannya tadi ketika dalam kendaraan. Apa ingatannya?
apa permintaannya. Itu inayatullah. Itu pun tidak menghapus hak orang lain, tetapi memberikan keistimewaan kepada hamba-hamba tertentu. Maka ada pesan dari agama. Banyak ingat Allah, banyak syukur kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, banyak doa. Bukan untuk membatasi hak orang lain, tidak. Kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa dari sunnatullah tersebut. Maka antara lain firman Allah Subhanahu wa taala tentang sunnatullah. Tentang sunnatullah Bapak-bapak ya. Yaitu firman-Nya di surat Ar-Ra'd. Nanti bisa dirujuk surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu itu apa? Setiap manusia. Untuknya setiap manusia ini mu'aqibat. Apa? Pengawal-pengawal. Kita ini masing-masing punya pengawal. Maka jangan kecil hati kalau ada perwira ini punya pengawal, dia jangan. Kita punya pengawal. Oh, pengawal kita lebih hebat. Nah, termasuk dia juga punya pengawal. Itu bapak-bapak jenderal itu, ya, perwira-perwira itu punya pengawal. Kenapa? Kadang-kadang karena dia punya pengawal yang bawa pistol itu segala macam itu, ya, ke depan, ke belakang itu membuat dia lupa dia punya pengawal yang lebih hebat. Rugi jadinya. Ya, kadang-kadang rugi loh. Bisa punya sahabat Pak Kiai, itu jenderal-jenderal tawarin dia tuh pistol. Kasih izin, bukan satu, bukan dua. Ini apa? Latihan yang apa segala macam. Sudah katakan sama saya Pak, lama-lama dia ngomong sama saya, teman saya yang lebih tua. Gue pikir kayaknya gue jadi kurang tawakal kepada Allah. Rugi. Kau bawa ini. Satu lagi, kok begitu Pak Ustaz? Udah. Ini bikin saya tidak ingat sama Allah. Bisa begitu loh. Bagaimana yang pengawalnya terus melekat pada dia? Bisa-bisa, nauzubillah, lupa darah kan? Bisa-bisa keberaniannya tidak murni, ngocak-ngocak juga ada. Beda orang yang berani dengan ngomong beda, terukur ada. Itu ujian. Alhamdulillah kita nggak diuji dengan begitu. Ya kemana kita pergi pengawal sana, pengawal sini, aduh repotnya luar biasa. Alhamdulillah. Itu kelapangan dari Allah. Ini contoh ya. Tapi kalau akan diberikan pengawal seperti itu boleh jadi ya ujian. Ya kalau memang mampu terimalah ujian itu. Kalau nggak mampu jangan coba-coba. Ya. Nah, Allah menyatakan apa? Setiap dari mereka mu'aqibatun, memiliki pengawal-pengawal yang di depan, min baini yadaihi wa min khalfihi, dan di belakang mereka, yahfazunahu min amrillah, mereka melindunginya, menjaganya dari apa? Ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk namanya apa? Mati. Kerjanya apa? Mematikan. Tidak ada kerja lain yang mematikan. Ini kadang-kadang dia lagi duduk di sini, dia lagi sedang nengok-nengok di sana. Berapa yang ditugaskan itu? Nengok-nengok kita. Yang ditugaskan lebih banyak daripada kita di presiden. Nengok-nengok begini loh. Mati. Aina ma takunu yudrikumul maut. Allah menyatakan apa? Di mana kalian berada? Aina ma takunu, di mana saja, di langit, di bumi, ya. Yudrikumul maut. Kematian itu menggapai kalian, tangkap. Kata-kata yudrikum itu apa? Mengandung makna pengejaran. Kita kemana saja diikutin, kita menunggu. Mau istirahat kadang-kadang. Ya. Kalau orang kaya bisa pesan hotel biar mati itu istirahat di hotel kan bagus. Tak bisa jadi ini. Jadi yudrikum apa? Dia kejar. Dia akan menggapai kalian. Aina ma takunu. Walau kuntum fi burujin musyayyada
walaupun kamu berada di pencakar langit. Burut itu apa? Bintang-bintang di langit. Yang dibentengi. Sudah tinggi, dibentengi. Dia masuk. Itu kematian. Jadi selama ini kematian mengejar kita, kau belum dia tangkap kita, dia pegang kita. Apa sebabnya? Allah perintahkan pada mereka, cegah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia mengatur kita setiap detik. Kematian masuk, Allah berikan sinyal, semua tolak dia, tolak dia, tolak. Itu salah satu bahaya. Bahaya yang lain banyak. Jadi ini pengawal di belakang, di depan, ya. Kemudian 4, ya. Ada yang kerjanya itu begitu, ada yang mencatat kita punya amal, amal baik dan amal buruk. Kenapa? Kita tidak akan dirugikan. Ada yang zalim sama kita, bukti konkret ada semuanya. Ini ada pengawal yang melekat, lebih melekat lagi. Pengawas yang melekat dia catat semua. Ini kenapa kita tidak tenang hidup ini? Main kesal melulu ini, dia zalim sama saya, dia ambil barang saya. Ini cukup sudah, dia sudah ambil. Kalau itu bukan rezeki ente, ujian tapi. Ya, dia juga diuji oleh Allah. Hak kamu akan dapat sama kamu. Sampai ini. Dan Rasulullah SAW menyatakan apa? Mereka itu yata'aqabun. Bukan ini 4 ini melekat, enggak. Siang lain, malam lain. Enggak capek-capek itu. Ya, yata'aqabun. Artinya apa? Bergilir, ya. Dan mereka ini pengawal ini, ya, 8 sebenarnya. Ya, yang tadi lain, besok lain, lusa lain, ini lain. Jadi 8 dalam penuh. Jadi banyak betul sebetulnya. Dan mereka itu ketemu. 4 sama 4 ketemu di mana? Sholat subuh. Sholat subuh. Ya, semua sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Mereka ketemu, kemudian yang melaporkan naik ke atas yang semalam. Jadi yang 4 pertama itu naik ke atas melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mereka naik, yang ganti bertugas, bukan mereka lain dengan kecepatan luar biasa loh. Lantas kita jadi kosong, tidak ada kosong itu. Dijaga dulu ya. Naik ini 4, melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat itu. Bertanya kepada mereka, kaifa wajadtumuhum? Kamu menemukan apa pada hambaku ketika mereka naik tadi? Kamu tadi menemukan apa? Wajadtuhum yusallun. Ya Allah, kami mendapatkan mereka salat. Itulah rahmat turun spesial yang mereka tidak bisa catat. Dan Allah bertanya bukan karena Allah ingin informasi. Tidak ada. Allah mendemonstrasikan bagaimana Allah memanage alam semesta ini. Jadi pemimpin itu demikian. Dia cek. Maka jadi presiden itu berapa? Tidak usah kita jadi presiden. Dapat derajat presiden, oke. Caranya bagaimana nanti kita belajar. Ketika meninggal dunia, pangkat kita seperti presiden. Dan insya Allah begitu. Karena presiden banyak salah kan? Kita tidak ada salah. Karena kita tidak berbuat apa-apa. Tapi dapat derajatnya. Mau pilih yang mana ini? Mau pilih yang mana? Ya. Tapi kalau diuji oleh Allah, oke deh. Oke, baru ini presiden nanti, ya udah mungkin. Boleh saja. Itu namanya apa? Parodi kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, yang menerima amanah. Bukan yang mencari amanah, bukan yang meminta amanah atau membeli amanah. Itu lebih baik bagi Allah. Tetapi kalau hanya derajat saja, minta sama Allah apa saja, alhamdulillah. Nah, itulah dia. Jadi yang naik itu yang bertugas semalam. Yang kata Allah mengatakan apa? Batu fikum. Dia semalaman bersama kalian.
Jadi kan 4 itu. Ke subuh itu yang semalam siapa? 4 orang itu. Itu yang naik. So, yang baru datang itu dia belum bekerja, dia belum naik dia. Nah, begitu. Begitu kaifa wajadtumuhum, saya mendapatkan mereka sholat, mereka selalu sholat. Terus kaifa taraktumuhum, bagaimana kalian meninggalkan mereka dan lapor sama saya ini gimana? Apa yang kamu lihat? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dan mereka sholat. Ini sholat luar biasa. Maka sholat jamaah itu luar biasa. Kenapa? Ya, karena sholat, insya Allah kita sholat jamaah itu diterima oleh Allah. Berkat jamaah, berkat persatuan, kebersamaan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadithun, ya, sahih. Hadithun sahih, ini riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak usah saya tanya ini hadithun sahih, pengawalan yang diberikan kepada kita. Dan dalam riwayat yang lain juga sahih, itu Rasulullah SAW menyatakan apa? Mereka itu mengawal kalian itu melekat sekali illa fi baitil khala, kecuali kamu masuk kamar mandi. Itu mereka memiliki kemampuan dari Allah. Sampai pula semalam di kamar mandi mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk. Kita baca-baca itu untuk menghadapi syaitan dan iblis. Itu bukan untuk menghadapi malaikat. Otomatis mereka tidak masuk, tidak melihat kita punya orang. Dan di waktu kita kumpul, indal jima, kita menyatu dengan pasangan hidup kita, tentu yang halal. Itu tidak ada. Maka Nabi berpesan apa? Nabi mengatakan apa? Fahtarimuhum, fastahyuhum, malulah kalian kepada mereka. Mereka itu tidak berbuat dosa, malu melihat orang itu dalam keadaan telanjang, malu. Maka kamu juga malu dong sama mereka. Jangan kamu mendemonstrasi tiba-tiba kepingin, nah, biar malaikat tahu bagaimana gue. Ini tidak usah malu sama mereka. Fahtarimuhum, hormatilah mereka. Kemudian Allah berfirman tentang keadaan ini juga. Ini kan di surat Allah, di surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 42. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan nabinya, qul, katakan kepada mereka umat manusia ini, wahai Rasul, man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapa yang mampu melindungi kalian, menjaga kalian dari ketentuan Ar-Rahman? Kalau ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau diturunkan musibah atas kalian, atau bahaya atas kalian, atau ujian atas kalian, wahai seluruh umat manusia. Ini firman kepada seluruh umat manusia. Ya, siapa yang menyelamatkan kalian dari Ar-Rahman? Kalau Ar-Rahman yang menentukan ujiannya, bahayanya atas kamu, siapa yang bisa mencegah itu? Siapa? Nama juga Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu yang lebih sayang kepada kita ketimbang Ar-Rahman. Kalau Allah sudah menentukan ketentuan itu, ya, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wahai Rasul, yang sabar kamu ya, yang sabar. Kenapa? Karena hamba-hambaku tetap berpaling dari aku. Engkau bacakan ini ayat, tapi mereka tetap berpaling. Kita tidak lihat mana pengawalan yang dia buat, mana ketentuannya, mana kebesarannya. Kita selalu melihat bencana itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak pernah membuat umat manusia itu sadar
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.